Jadi Pekanbaru itu nggak ada apa-apanya mencegah menggunakan bahasa-bahasa asing. Oh iya. Ya, karena nggak masuk bang. Apa kalian bilang? Memang iya, karena kita hidup di root kan. Kawan-kawan dulunya motret di kawasan sini, bahkan pernah dipatahkan SD card. Sederhana, awalnya kami cuma ingin mengenalkan kawasan lama Kota Pekanbaru. Mengenalkan aja. Ya, siapapun kami ajak. Kalau bisa hantu kami ajak, bisa kami ajak, hantu kami ajak. Halo, welcome back di podcast Beuda. Kali ini kita nyampein Pekanbaru. Udah kayak bus akap aja ya, antar kota antar provinsi nyari narasumber. Kalau teman-teman nanti ngikutin Pekanbaru Heritage Wall, ini bersama salah satu pendirinya, Mas Bayu Amdewinata. Mungkin panggilannya di Pekanbaru Bayu apa Ade? Bayu. Oh Bayu, Tetap bener Bayu berarti ya. Udah ngobrol-ngobrol. Kalau Mas Bayu profesinya fotografer juga? Iya, fotografer juga, penulis sejarah juga, terus lolos workshop kurasi dari Gute yang bersama Jifes, kemudian ya sekarang jadi kurator juga, nambah lagi. Oh, cukup banyak ya. Iya. Kalau latar belakang pendidikan? Saya S1 Teknik Sipil. Apa yang jadinya malah ngarah ke ranah kreatif? Nah, jadi kan kuliah di Jogja. Jadi waktu di Jogja itu sama kawan-kawan memang sudah bikin majalah awalnya. Biasalah majalah izin-izin gitu kan. Kemudian dari situ tuh mulai tertariknya dengan dunia komunikasi, dengan penulisan jurnalistik. Walaupun ya kita sebagian besar orang-orang yang berada di majalah itu dulu namanya itu infopaper.com, udah lagi, udah bubar dah semuanya. Nah, disitulah kita belajar tuh, aku belajar sama kawan-kawan, belajar penulisan, belajar motret juga gitu. Nah, kemudian setelah selesai itu sambil kuliah tuh. Nah, setelah selesai kuliah, aku masuk workshop di Galeri Antara. Kemudian dari situlah kemudian diajak sama teman kerja di media juga. Ada sebuah media dulu baru di Jakarta. Tapi media itu hanya bertahan 2 tahun. Kemudian bubar, aku kembali ke Pekanbaru. Nah, akhirnya malah yaitu mainnya di dunia kreatif gitu. Ilmu sipilnya nggak kepake dong? Nggak ada. Nggak ada. Orang tua komplain nggak sih? Komplain tidak, tapi awalnya heran kenapa sih menekuni ya. Akhirnya kan kayak ngeriset lagi nih hidup dari sudah perjalanan selama kuliah terus tiba-tiba mengambil dunia foto, di dunia foto dan penulisan jurnalistik. Itu kan kayak ngeriset hidup nih. Kenapa sih nggak ngambil dari pertamanya S1-nya jurnalistik? Toh juga dulu kan ada waktu zaman-zaman nggak enak itu anak IPA bisa masuk ke jurusan IPS, IPC kan dulu namanya. Ada ketahuan kali dari umurnya. Nah, kemudian tapi nggak tahu, awalnya orang tua heran kenapa sih selalu bertanya. Nah, kemudian waktu itu workshop di galeri itu kan ada pameran dan juga kita kan bikin buku kolektif gitu. Nah, dari situlah orang tua melihat bahwa anakku nih sungguh-sungguh nih gitu. Nah, tapi ya masih sebatas itu saja gitu. Kemudian setelah itu ada bikin satu buku foto Sentarum, tentang Sentarum itu, jelajah Sentarum bersama kawan-kawan juga. Terus dipamerkan di dua provinsi, di Surabaya sama di Jawa Timur sama di Jakarta. Akhirnya orang tua melihat gitu, nih anak ternyata dari sini bisa hidup. Karena kan lingkunganku, aku dibesarkan oleh lingkungan orang-orang tua yang memang pekerjaannya adalah PNS. Jadi melihat kerja kreatif itu bukan pekerjaan pada zaman ya, nggak aman. Itu istilahnya itu kaki kanan itu sudah mau masuk jurang, sebelah kaki kiri itu udah masuk jurang gitu. Berbeda kalau misalnya kita kerja di dunia PNS. Ya itu wajar, bagiku wajar karena gapnya kan jauh kan. Orang tua kita zaman Pak Harto, terus kita ini adalah zaman peralihan dari Pak Harto, reformasi, kemudian sekarang yang internetnya begitu cepat berkembang. Itu wajar menurutku. Tapi ya akhirnya karena memang fokus, kemudian juga beberapa kali memang bisa hidup dari situ, kayak misalnya jadi kontributor juga di Inflight Magazine pada saat itu, kemudian kerja di media juga. Akhirnya orang tua melihat, ya udahlah pilihan kau nak gitu. Pilihan kau nak, walaupun dia menyadari bahwa ini juga masih pilihan yang belum aman. Setiap sampai akhirnya umur berapa ya, batas akhir untuk masuk di pendaftaran PNS, tetap dia bertanya, nggak mau masuk PNS kah gitu. Tapi ya akhirnya ya hidup di sini gitu. Mempercayakan kepada anaknya aja pilihannya gitu. Iya, bapakku kan meninggal. Bapak sama ibu tuh berpikir yang penting
anak-anaknya happy sih, karena ya dia melihat kan kalau kakek aku pernah sempat juga ditarik jadi honorer gitu bahasanya ya. Ya dia kasihan juga gitu. Jadi kayak karena kita kerja di dunia kreatif dan hidup di dunia PNS yang memang mereka melihat anak-anak kreatif ini bisa kerja apa saja, akhirnya kita jadi kayak kuda beban itu. Kayak kuda beban ya, kasihan dia, ya udahlah nak, kalau misalnya memang ada pilihan lain kenapa tidak, kayak gitulah. Akhirnya seperti itu gitu. Kadang ini loh, saya di beberapa di keluarga PNS mereka malah memaksa harus jadi PNS loh. Iya betul, karena kan zona nyaman kan. Ya zona nyaman itu, makanya aku bilang kita ini orang tua kita hidup di zamannya waktu itu zaman Pak Harto, di mana pekerjaan PNS itu sudah ada gaji tetap. Apalagi sekarang kan tunjangan ini itu segala macam. Dianggap mapan lah. Ya betul. Silanya bisa lah beli Fortuner gitu. Jadi harus punya Fortuner udah sukses lah ya. Ya standar. Sekarang, apalagi sekarang. Kemudian kan dirimu balik ke Pekanbaru tuh. Ya. Sampai sekarang orang kenal dengan Pekanbaru Heritage Wall. Ya. Gimana awal perjalanannya? Nah, sebetulnya sebelum aku memulai Pekanbaru Heritage Wall, aku waktu masih di Pulau Jawa di Jogja itu ada beberapa kali main ke Lasem di Rembang. Lasem. Ya, Lasem. Nah, kemudian aku kenal di situ namanya Mas Pop. Mas Pop itu dia sekarang kalau nggak salah foundernya Lasem Heritage Foundation kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nanti kalau salah gitu. Kemudian dari beliau itu kita ngobrol nih, karena aku waktu itu belajar dan melihat langsung tuh kok Lasem itu seperti apa, identitas kota yang memang kota tua, ada identitas Tionghoanya dan ditinggalkan. Kan ditinggalkan nih, artinya ada perpindahan, ada migrasi orang-orang dari Lasem meninggalkan Lasem, dan yang tertinggal di situ adalah orang tua dan anak-anak yang pada saat itu masih sekolah gitu. Ini aneh menurutku fenomenanya, tapi di satu sisi ada potensi pariwisata, ada destinasi heritage, narasi yang kuat gitu. Kemudian 2000 bersama Mas Pop diskusi sampai akhirnya Mas Pop, iyalah yuk kalau misalnya apa bantulah aku gitu. Tapi kemudian majalah kita berkembang, kemudian aku ke Jakarta workshop segala macam, Lasem tertinggal. Tapi itu aku sudah ada jejaknya, artinya aku sudah pernah membuat. Kemudian kantor bubar, aku pulang ke Pekanbaru. Kemudian bertemu dengan istriku dulu, teman Mike namanya, Mike dan Bang Iwan Sawal, Julina Sution, dan Refki Riantori. Awalnya itu narasinya ada sebuah narasi besar yang itu selalu dinarasikan kepada anak-anak muda Pekanbaru, kepada orang-orang, baik itu di Pekanbaru ataupun orang di luar Pekanbaru, mengatakan bahwa Pekanbaru itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya? Ya, selalu itu. Maksudnya apa tuh? Bahwa nggak ada identitas. Nggak ada identitas? Ya. Waduh, miris sekali ya. Ya, Nah, terus? bahwa kota yang tiba-tiba muncul, mana mungkin? Ya nggak mungkin dong. Ya, memang kita kayak BSD itu, kota yang dibangun oleh developer. Kan tidak seperti itu kan? Enggak. Nah, itu makanya dari situlah akhirnya 2016 akhir aku, Mike, Bang Iwan, Refki sama Kak Butet itu duduklah bersama-sama waktu itu mendekati tahun baru sebetulnya. Tahun baru, mendekati tahun baru. Aku lupa antara 25 atau 26 Desember itu kita udah ngobrol. Intinya Kak Butet mengatakan, ada kawasan kota lama, ada kawasan yang ada heritage-nya lah, kata dia. Itu, ya adalah heritage. Kenapa? Karena dari sejak 2012, anak-anak beberapa akademisi mencoba di sini melihat bahwa kita adalah, Pekanbaru itu adalah kota yang berada di tepian Sungai Siak terutama. Kemudian ada identitas Melayu, ada identitas kota-kota yang kota pelabuhan tempo dulu, tapi punah karena narasi pembangunan. Artinya orang melihat ini bangunan tua, kenapa harus dipertahankan, akhirnya disikat. Modernisasi. Betul. Jadi identitas kan mulai hilang nih. 2012 sudah ada gerakan, tapi ya mati suri. Naik turun. 2016 kita akhirnya sepakat waktu itu bikin riset kecil-kecilan versi kita ya, bukan versi akademisi yang detailing segala macam. Kita bikin walking tour. Walking tour itu intinya mengenalkan destinasi-destinasi sejarah tapi dengan konsep jalan pagi. Itu udah ngajak orang? Belum, waktu itu masih mapping. Masih mapping, aku udah motret. Kawasan sekarang yang kita duduk dulu adalah salah satu kawasan merah di Kota Pekanbaru, dianggap sebagai danger area karena dulunya adalah pelabuhan besar, orang bergantung dan hidup dari sungai. Sungai mati, pelabuhan mati, mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya penyelundupan dan perdagangan narkoba. Itu yang harus kami hadapi. Kemudian pertama kali datang ke kampung, orang tidak melihat kami, malah dikira orang gila, ngapain sih kalian?
Apalagi aku megang kamera waktu itu, bukan kamera, kan kita selalu bawa kamera besar dikira jurnalis. Wartawan mana nih, ya gitu. Wartawan mana artinya ada orang-orang yang bisnisnya terganggu karena mereka adalah hidup dari dunia hitam. Merasa nggak aman. Ya. Nah, tapi karena negosiasi dan kita selalu menekankan bahwa kita berbicara destinasi pariwisata, kita tidak berbicara ini adalah halal haram, kita tidak berbicara baik buruk, kita berbicara adalah bagaimana caranya ini menjadi sebuah destinasi pariwisata. Maret 2017, pertengahan sekitar tanggal 17 atau tanggal 8, tanggal 17, 16 dan 17 Maret, kita launchinglah gerakan, bikin walking tour. Jadi setelah kita bikin rutenya seperti apa, karena aku udah ada basic yang jurnalis, akhirnya aku nulis pendahuluan, layoutnya seperti apa, narasi tempat itu seperti apa yang aku temui pada saat itu dari berdasarkan wawancara lisan dari orang-orang tua. Karena waktu itu belum memahami metodologi riset sejarah yang baik dan benar. Artinya pada saat itu masih pakai sistem sikat aja dulu, nantilah kita benerin. Gitu. Langsung ke lapangan. Ya, betul. Sikatnya dulu nanti kita benerin. Beruntungnya kita, gubernur saat itu Pak Andi Rahman, beliau memiliki kenangan akan daerah sini karena beliau dulu orang tuanya adalah vendor transport di Caltech. Dia besar di kawasan ini. Akhirnya karena beliau datang, gerakan viral. Karena kita menjual emosi. Jadi pada saat itu ada beberapa orang tua yang datang saat itu, 2017 itu, mereka menceritakan, mereka ikut walking tour tapi mereka juga menceritakan, ternyata Bapak tidak tahu ya sejarah ini. Padahal Bapak datang tahun 65 ke sini dengan menggunakan kapal kayu, mendarat di sini, tapi Bapak tidak tahu ceritanya ada di sini. Nah, akhirnya kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kita bertemu dengan orang-orang yang memang dari sisi kenangan mereka tahu akan Sungai Siak. Berarti udah ada dialog langsung di situ? Ya. Oke, terus? Jadi terjadi dialog. Jadi bagaimana pada saat itu, walaupun kita bersama Bang Iwan adalah senior travel guide di Kota Pekanbaru. Sejak tahun 90-an dia sudah mulai bergerak di situ di dunia traveling and guiding. Bang Iwan di grup yang lain, aku dan istriku di grup yang lain gitu. Akhirnya ya karena kita sudah membuat narasi yang sama, narasi dapat dikatakan sama lah. Nah, tapi terjadi dialog. Kenapa terjadi dialog? Karena akhirnya mereka menyadari gitu, orang-orang tua yang ikut bersama kami menyadari ada yang hilang. Ada yang hilang nih, karena kami datang, kami tinggal, tapi kami tidak tahu background kota ini gitu. Nah, dari situlah bawa orang mulai mengenal, konsulat Malaysia ada di sini juga mulai mengenal. Kemudian kita ada beberapa kali bikin handle event bersama konsulat, Dinas Pariwisata Kota juga mulai melihat kami, Dinas Pariwisata Provinsi sudah melihat kami. Bahkan BUMN, Pelindo juga sudah melihat kami. Akhirnya ya sekarang by nature aja berjalannya gitu. Karena kita tidak ingin menjadi sebagai orang yang mengontrol. Tidak, karena tetap masyarakat. Rootnya adalah masyarakat, akarnya adalah masyarakat. Kami ini kayak apa, jembatannya aja lah. Jembatan. Ya, tidak sanggup kita kalau tiba-tiba kita merasa paling. Karena di sini banyak orang yang tinggal jauh lebih tua daripada kami, jauh lebih duluan daripada kita. Cuman mereka kan belum dapat akses. Nah, sekarang kita coba, kami ada akses nih, kayak misalnya dengan seniman-seniman Kota Pekanbaru. Kita bikin nih kenduri bersama warga. Kenduri itu sebenarnya tujuannya adalah setiap akhir tahun kita kan bikin selamatan. Tujuannya sama-sama dengan warga, yuk makan sama-sama, kita mendoa sama-sama. Semoga tahun depan rezeki kita dimudahkan, itu saja. Tapi karena gerakan kita adalah berbasis gerakan heritage, berbasis gerakan yang berbasiskan sungai, kita bikin tema-tema kenduri gitu. Kayak pertama itu Bandar Senaplan. Kenduri Bandar Senaplan itu sungai adalah awal peradaban, tema awalnya. Judulnya keren ya? Ya. Awal peradaban. Ya, sungai adalah awal peradaban. Berat memang, tapi memang di situ sudah mulai bermain di kajian. Tapi kajian alternatif. Artinya ya itu kalau misalnya orang hidup dengan menara akademisi, kami hidup dengan akar rumput. Bahasanya seperti itu. Gitu. Ya, selalu menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Mencegah menggunakan bahasa-bahasa asing. Oh iya. Ya, karena enggak masuk, Bang. Apa kalian bilang? Memang iya, karena kita hidup di root kan. Masyarakat kita pada umumnya, ya kita berbicara sesama kita lah. Jadi ya kayak gitu di bawah? Ya. Kemudian yang tema kedua, ini paling menyentil sebetulnya. Jadi kan orang mengatakan Pekanbaru nggak ada apa-apanya. Apalagi ada orang imbuhan itu kan, orang Pekanbaru selalu menggunakan akhiran do. Ya, jadi Pekanbaru itu nggak ada apa-apanya do. Oke, akhirnya kita bikin judul Pekanbaru no what. Asik. Lebih kekinian ya? Ya. Nah, akhirnya
Karena gerakan pertama, kenduri pertama viral, kemudian kenduri kedua karena kita berhasil menggandeng, pada saat kenduri pertama kita berhasil menggandeng komunitas-komunitas seni kontemporer di Kota Pekanbaru. Kenduri kedua akhirnya mereka menyumbang ide. Kita menyediakan tempat, Kampung Bandar. Silahkan, masaklah sama kalian. Memfasilitasi. Ya, Kasih ruang. ya, Mereka yang godok. ya. Aduh gokil. Jadi Pekanbaru Heritage jadi jembatan ke masyarakat aja. Ya, Ngontrol nggak? enggak, Mantau mantau saja. aja. Ya, Gimana hasilnya? alhamdulillah orang mulai mengenal Kampung Bandar. Dulunya mungkin karena abang kan pernah di Pekanbaru nih, Ya. pernah pasti tahu lah cerita kawasan ini kan. Ya tahu lah. Ya, kawan-kawan dulunya motret di kawasan sini bahkan pernah dipatahkan SD card-nya gara-gara ya itu tadi ada orang yang makan di kawasan sini, sehingga begitu kedatangan orang yang bawa kamera dianggap sebagai wartawan, itu pasti membahayakan privasi mereka. Seiring berjalan waktu, cari makanlah, tapi silakan foto. Nah itu kan cerita kesuksesannya nih, Ya. perjalanannya. Ya, Kita coba tarik dulu, mundur dulu. ya, Problem-problem yang Mas Bayu alami kan macam-macam tuh kayak Ya, yang dalam ya. segala macam. Kalau Ya. bikin-bikin begini kan nggak selalu pemerintah daerah peduli kan? ya, ya. Itu gimana ceritanya ketika Nah. mereka mulai tersentil? Kalau dari pemerintah daerah, mereka itu tersentil tapi malah menggunakan rute kita itu dibikinkan kajian dan menjadi peraturan wilayah. Kok bisa? Ya, kan lebih enak mengambil seperti itu. Tapi bagi kita tidak masalah. Oke, terus? Oke, kalau dari masyarakat sampai hari ini alhamdulillah tidak ada. Mau dari level di belakang situ ada Pelabuhan Pelindo. Hmm. Di pojoknya itu ada sebuah tempat ngumpul bapak-bapak. Jadi preman tua Kota Pekanbaru ngumpul di sana. 2019 kami bikin festival, Rio Festival namanya, festival yang kami bikin di Pelabuhan Pelindo. Itu pelabuhan itu sudah sejak tahun 2022 sudah tidak ada masuk kapal. Tahun 2020 kita bikin festival, 2019 kita bikin festival. Kalau narasi mereka sudah 40 tahun tidak ada musik di sini. Preman-preman tua itu kita rangkul. Diajak. Ya, Nah, cara ngajaknya gimana? kita menjadi mereka. Oke. Kami tidak, makanya seperti saya bilang, kami tidak pernah menggunakan bahasa tinggi, Bang. Nongkrong sama-sama, ngopi sama-sama. Jadi gini, kita hidup, kami bekerja, kami membuat gerakan di wilayah dulunya mereka adalah pemain. Penyelundupan, wah, segala macam lah, udah tahu lah. Kriminal, Illegal logging, walah, udah kacau lah. Kriminal lah ya. Tiba-tiba kita datang, ingin menjadi leading sektor. Siapa kita? Dia nggak terima dong. Iya. Siapa sih Dan kamu? mereka ini adalah preman-preman tua yang dulunya punya pasukan. Jawara dong. Betul. Ah, Begitu melihat kita datang dengan tangan terbuka, Oke. Pak, bantu kami. Apa yang bisa Bapak bantu? Oh dia nanya itu? Yoi, Nanya, apa bisa Bapak? iya. Kan biasanya daerah lain kan, ngapain kau kesini? Nah, karena pendekatan kami adalah selalu menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Oke, terus lanjut. Apa yang bisa Bapak bantu? Pak, bisa nak bantu ini, bantu ini. Akhirnya, karena kebetulan istri saya, Mike itu dia memiliki basic hidup di dunia voluntary, dia banyak bikin kegiatan volunteerisme. Waktu itu Mike maju. Cewek ya? Ya, Mike maju dan Mike menjelaskan kepada bapak ini. Mike juga memiliki basic keluarga yang dibesarkan dengan lingkungan seperti itu. Yang Bronx. Ya, Mike tinggal di kawasan seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti Oh, itu, lebih Bang. paham Ya. Terus? Ya udah begitu dengan kita bahasa-bahasa sederhana, kita bergerak dengan tulus hati. Mereka juga melihat dong. Jadi dinding itu runtuh sendiri, Bang. Kalau orang nanya misalnya nih, Eh. tujuan Pekanbaru Heritage Wall tuh apa sih? Sederhana. Awalnya kami cuma ingin mengenalkan kawasan lama Kota Pekanbaru. Mengenalkan aja. Ya. Ah. Kami tidak membayangkan akan sebesar ini. Oke, ini jeda dulu bentar Ya. ya kan kawan kalian. Ini kita ini ada Sungai Siak. Udah ada pembangunan, kalau lihat di Google nanti mungkin lihat. Tapi kita nggak bakal ngasih video karena ini ngobrol-ngobrol doang. Dulu 2013 pernah kesini. Kawasannya tuh kayak kawasan kumuh di pinggiran sungai, nggak ada apa-apa. Terpinggirkan dari Kota Pekanbaru yang merajalela pembangunannya. Bener nggak sih? Iya, iya. Membabi buta, kotanya nggak ditata lagi waktu itu. Nah ini sekarang udah jauh berubah loh. Ya. Udah kayak ruang terbuka yang ramah. Ya. Betul. Itu efek dari PHW juga nggak sih? Dapat dikatakan ya, Bang, karena kita banyak bikin kegiatan di sini, orang-orang mulai melihat
IO mulai berani masuk, pemerintah kota mulai masuk dengan dengan event-event mereka. Pemenahan ini juga? Ya, banyak infrastruktur dibenahi, ada dari pusat, dari daerah juga, dari provinsi juga, dari kota juga, dari PUPR pusat juga ada masuk. Akhirnya ya itu, orang mulai melihat kembali sungai, melihat kembali kawasan lama. Mungkin tidak, karena Pekanbaru ini kan luas, kota aslinya memang di tepi sungai, tapi kan kita memanjang ke selatan, artinya menjauhi sungai. Dan itu sampai dengan radius sampai 12 kilo menjauhi sungainya, 12 sampai 13 kilo. Tapi dari kawasan yang sekitar sampai dengan 5-6 kilo dari tepi sungai itu sudah mulai berani orang datang ke sini. Iya, ya. Berani. Bermain-main. Ya, bermain-main bawa anak. Ya, buat piknik lah. Ya, bawa anak, bawa cewek, bahasa orang kami kan bercewek, itu udah berani. Dulu nggak berani, Bang. Tapi nyangka nggak bakal kayak gini efeknya? Nggak. Sama sekali? Nggak kepikiran. Kalau orang bertanya kami ada blueprint, nggak ada blueprint. Jadi lakuin aja? Ya, lakuin aja. Semangat awalnya adalah kolaborasi, Bang. Kolaborasi? Ya. Siapapun kami ajak. Kalau bisa hantu kami ajak, bisa kami ajak, hantu kami ajak. Itu udah diajak kan? Udah diajak. Hantu-hantu pensiun. Hantu-hantu pensiun, ya itu. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa Bapak bantu? Ya bukan hantu lah, orang baik lah. Ya. Nah, satu hal kemarin kita ngobrol, gerobak arsip. Ya. Nah, itu apa Mas Wahyu? Nah, gerobak arsip itu jadi pada saat sebelum corona, sebelum Covid, aku dan Nike, waktu itu setelah kami menikah, itu duduklah kita ngobrol sama kawan-kawan, akhirnya ada satu spot yang kami pengen sebetulnya. Jadi sekitar 3 kilo dari sini ada kantor Caltech Pacific Indonesia, perusahaan minyak sekarang bernama Chevron. Sekarang lagi menjadi PHR Pertamina Hulu Rokan, dikelola oleh BUMN. Caltech itu sudah masuk di Pekanbaru tahun 49. Waduh. Ya, betul, 49 sudah masuk di sini, tapi sebelumnya tahun 30 mereka sudah survei kawasan ini dengan geolognya segala macam. Jadi ada rentang waktu sekitar 19 tahun sebelum mereka masuk, dan kemudian 49 mereka masuk mendirikan main office gedung pusat di sini di Riau, di Rumbai. Rumbai itu dari sini berjarak 3 kilo. Sejak tahun 49 hingga tahun 2002, 2006, mereka itu memotret kota dan memotret daerah-daerah yang berada di sekitar kota. Kami dari Pekanbaru Heritage pada saat itu ngidam lah bahasanya itu dengan arsip mereka. Kenapa? Karena itu adalah identitas. Mereka tanpa kita sadari, Caltech itu merekam identitas kota. Kota yang hidup di tepi sungai, kota yang hidup dengan sungai siaknya, kota yang hidup dengan perdagangannya. Mereka memotret itu tanpa kita sadari. Walaupun sifat pemotretannya itu adalah sifat pemotretan foto dokumentasi pekerjaan. Sorry, dan narasi itu di Pekanbaru jarang diangkat kan? Ya. Jarang kita lihat ya, arsipnya. Ya, kami sudah ngidam itu. Terus? Tapi ya itu tadi, kami adalah sebuah komunitas, basicnya adalah gerakan, dan pada saat itu ya orang masih menganggap apa itu, enggak ada, apa tidak ya, kata orang sini. Jadi kemudian Caltech akhirnya dapat dikatakan arsip itu lepas dalam artian kami tidak bisa meraihnya. Tapi di balik itu ada orang-orang pensiunan Caltech yang dapat majalah namanya itu Warta Caltech. Warta Caltech itu adalah majalah bulanan, dulu bulanan kemudian menjadi setahun 2 kali, itu diberikan kepada karyawan-karyawan Caltech. Tetapi dalam majalah itu mereka menyisipkan foto-foto lama dari daerah kawasan sekitar konsesi kerja mereka, baik itu Pekanbaru, Siak, segala macam mereka masukkan ke sana, dan itu bisa menjadi sebuah identitas arsip. Mengakses itu ke salah satu temannya Mike, dia juga ada hubungan saudaraku. Kita akseslah itu, bongkar, scan, ketemulah barang-barang ini bahwa Pekanbaru tahun 50-an seperti apa. Dari situlah mulai bergerak. Kemudian bertemu dengan keluarga dari Muhammad Sabir. Beliau adalah duta besar kelahiran Pekanbaru tahun 1924, tapi tidak pernah besar di kota ini. Sejak tahun 50 ngamen, bahasa tanda kutip ngamen, dari kedutaan besar India sampai terakhir pensiun di kedutaan besar Iran. Tapi dia orang Pekanbaru. Ketemu, dia keturunan India. Ketemu dengan keponakan beliau jatuhnya, melihat arsipnya itu sangat rusak karena hujan, kami digitalkan lah. Dari situ tuh, setelah tidak dapat arsip Caltech, artinya kita mulai melihat arsip warga. Tapi dari majalah dulu dan arsip orang-orang yang pada saat itu dianggap penting. Motivasinya apa buat ngumpulin arsip? Penyelamatan. Itu saja. Rekam sejarah. Ya, jejak, identitas. Ya, terus? Di-scan segala macam. Waktu itu ada foto-foto kakek nenek ini yang kalau misalnya tidak diselamatkan, mereka tidak akan bisa melihat lagi. Akhirnya kami scan-kan, bikin heres,
aku touching lagi, bersihkan lagi yang ya bekas-bekas air segala macam masih bisa dihilangkan. Kasihkan ke mereka. Kalau nanti mau dicetak, pakailah file ini. Jadi kami ngasihkan flash disk ke keluarga-keluarga itu. Berapa file tuh kumpul waktu itu? Banyak, ratusan ada? Hampir 800 foto. Banyak ya? Banyak. Itu scan nyediain alat sendiri? Ya, kami beli scanner. Wow, makanya namanya gerobak arsip. Datang ke rumah warga, ketok-ketok pintu, ngobrol, meyakinkan mereka bahwa kami tidak ada niat mencari surat tanah, kami tidak ada niat mencari harta Sultan Siak, tidak. Tapi kami mencari foto lama, kami bantu scan, kami selamatkan. Kalau mau dipakai, pakailah. Nah, alhamdulillah gerakan itu 2020, waktu COVID lagi gila-gilanya, Andri, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, itu dapat rezeki runtuh lah kami. Dia mengajak kolaborasi dengan aku, terutama waktu itu kan lagi penulisan tentang jejak Pekanbaru dalam arsip. Ternyata dari pihak arsip kota tidak komplit. Tidak komplit, ada part-part yang hilang. Itu disupport oleh gerobak arsip. Nah, sejak itulah mulai melebar kemana-mana, hinggalah akhir ini. Gerobak arsip itu terpisah lagi dari PHW atau itu bagian program dari PHW, ya. Keren ya, kota aja nggak punya. Nah itu, kami kayak itu tadi, basic kami adalah masyarakat, Bang. Oh ya, waktu itu kan Mas Bayu ada ngirim arsip juga kan yang di buku foto. Ya, betul. Kota Pekanbaru. Ya. Itu dapatnya dari mana? Yang arsip, ya itu warga. Bukan. Yang mana? Oh, yang Pekanbaru lama. Yang foto lama. Pekanbaru. Ya, yang hitam putih. Iya, ya, mana? Itu warga, itu dari gerobak arsip tuh. Aku tadi mikirnya tuh arsip yang dari Lembaga Nasional. Enggak. Dirimu yang punya loh. Ya. Jadi ya itu mereka mempercayakan kepada kami, silahkan. Jadi itu tadi, aku sama sekarang yang banyak di gerobak arsip itu aku sama istri. Kami banyak kayak itu, kemarin itu terakhir ketemu sama keluarga beliau Indo. Oke. Dulunya kakek dia itu adalah mandor di kebun teh Kerinci. Kemudian pindah, anaknya itu pekerja di Kaltek. Kami dapat arsip-arsip orang Indo yang tinggal di Pekanbaru. Nah, bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Kita kan kadang lihat arsip itu kan gini loh, Mas Ayu. Kita di kota kita nih, ya. Ada arsip tentang masa lalu kan. Ya. Kayak dapat suatu ini nggak sih, harta yang tak terhingga gitu loh. Ya, ada beberapa. Jadi kayak misalnya tahun 48 Pekanbaru pernah dibakar oleh pejuang. Pada saat itu Belanda sudah masuk, agresi militer Belanda kedua. Ada sebuah kesepakatan dari para pejuang untuk daripada kita ditundukkan Belanda, kita bumi hanguskan saja, kita berjuang gerilya. Itu nggak pernah dibahas sejarah loh, aku baru tahu loh. Ya, ada memang. Jadi Pekanbaru itu yang pernah dibakar, sama seperti Bandung. Bandung Lautan Api, kita pernah dibakar. Jadi kota ini dibakar, 1 kilo dari arah sungai, itu dibakar habis. Dari sini? Dari sini sampai dengan 1 kilo ke atas, itu dibakar habis. Ada satu foto dari keluarga yang tadi, keluarga duta besar, dia foto di atas reruntuhan toko roti kakeknya. Tahun 48. Itu yang kami dapatkan. Dan juga foto portret dari Muhammad Sabir, duta besar Indonesia, Republik Indonesia di Tanzania dan Iran, kelahiran Pekanbaru. Foto mendaratnya pesawat terbang pertama kali di Pekanbaru, di Bandara Pekanbaru tahun 1930. Terus wilayahnya nggak punya kayaknya? Ya. Gokil ya. Punya arsip kotanya. Ya begitulah, jadi gerakan kami memang gerakannya berbasiskan akar rumput dan kami menjalin trust sama masyarakat. Dan karena ya itu tadi, kami sampai hari ini kalau ditanya apa sih keuntungannya, kami juga bingung, apa? Jadi keren, enggak juga, malah kadang bingung, orang masih percaya aja gitu. Kan namanya udah gede Pekanbaru. Iya, alhamdulillah itu, tapi untuk orang percaya, jadi kan Pekanbaru ini multi etnis. Multi etnis, dari kita orang-orang berada di tepi sungai, kita lebarkan lagi ke paguyuban. Terakhir itu ada ketemu di teman-teman dari orang-orang Batak. Jadi ada satu surat itu, surat baptis tahun 65. Dikasih? Yes, di-scan. Kami selamatkan. Kalau pamerin keren loh. Ya, memang akan dipamerkan. Tapi itu ya itu tadi, orang-orang percaya dan alhamdulillah kami menjaga itu, bisa menjaga itu gitu. Sehingga
kami digitalkan, kami serahkan sama mereka, ya itu sisanya ya kami Ya, ini. kalau misalnya dari Pemda mau kan kerjasama sama orang. Kalau Pemda beda. Ya maksudnya mereka misalnya kolaborasi ngajak. Ah ya, bantu, monggo. Kalau itu bantu monggo, bantu ya. lah gitu Ya. Cuman kan arsip dari sini. betul Bang, cuman narasi arsip ini kan akan selalu sama Bang. Dianggap sebagai barang tua. Sampah, rongsok. Bukan identitas. Kita aja yang melihat itu identitas. Oh, kita aja Ya, nih. kita aja yang melihat itu identitas Bang. Orang belum tentu Dan Bang. kita beranggapan itu penting. Ya. Karena narasi orang Andri aja itu kaget. Riau ini adalah provinsi yang diapit 4 sungai besar. Siak, Kampar. Siak, Kampar, Indragiri, Rokan. Oh ya, benar. Dan Muara itu ada dua pulau besar di Muara, Pulau Bengkalis dan Selat Panjang. Itu memang sudah identitasnya sejak zaman Belanda itu kuat, bahkan sejak zaman Portugis. Ini saja belum duduk arsipnya, belum ada penyelamatan. Kok nggak ada yang nggak penting? Ya itu dia. Tiba-tiba kita menganggap bahwa Riau adalah kebudayaan besar. Dari mana? Ya dari mana dong? Ya itu, tentu saja ada namanya migrasi, ada perpindahan orang, terjadi akulturasi, terjadi asimilasi. Dari mana masuknya? Salah satunya sungai. Karena dulu kita pelayaran. Dirimu paham ini setelah ada Pekanbaru Heritage atau Ya, sebelumnya? semakin ada Pekanbaru Heritage, semakin banyak ngulik-ngulik memahami. Jadi makin mengulik lebih jauh ya? Ya, Sebelumnya betul. gimana? Sebelumnya basic kita tetap di tepi sungai dulu, tepi sungai Siak. Enggak, maksudnya sebelum ini kamu Oh. paham tentang sejarahnya? Tahu tapi hanya kulit. Akhirnya belajar arsip Belanda, baca lagi, ngulik lagi. Niat itu. Iya Bang. Kalau enggak kadang gini ya Bang ya. Di Pulau Jawa gerakan itu memang ada suara miring, tapi kan tidak adalah heboh ya, enggak heboh. Kalau di Pekanbaru Bang, mungkin karena Abang dari Sumatera Barat juga, ada namanya Cimeeh. Oh, Cimeeh. Oke, ya kan? Nah, Cimeeh ini yang bikin sakit hati. Jadi daripada orang Cimeeh kita tuh kita bikin diam, akhirnya kita riset saja dulu. Jadi kita ada jawaban. Ya belum tentu dia paham. Yang penting kita sikat. Tapi pondasi kita kuat dulu. Ya, betul. Kalau Cimeeh kita ada Ya, jawaban gitu. nanti kan tiba-tiba enggak ada tuh, ya terserah. Karena Ini ada loh. iya, makanya itu. Motivasinya lebih ke sana ya. Ya, mencegah Cimeeh. Mencegah Cimeeh, memperdalam pengetahuan. Ya, Ada orang gara-gara Cimeeh malah mundur loh. emosi. Oh enggak, kita tukang kelahi, Bang. Kami suami istri tukang kelahi. Jadi sudah banyak memang orang melihat bahwa tidak yang orang dibikin, tapi alhamdulillah Lembaga Arsip Nasional sudah mengakui gerakan kami. Pelindo yang kita berbicara skup besar ya. Skup besar tapi kalau masyarakat Ambung Bandar udahlah, itu udah memahami lah. Tapi kalau skup besar kayak Pelindo, Andri, apalagi Bang yang kurang? Mungkin tinggal Belanda lagi yang gila kan ini anak-anak ya kan. Belanda sama Singapura lagi yang untuk ini. Jalan berapa tahun? 5. Lama dong. 5. Tahun ini tahun 5. Apa ya mau di jangka panjang kira-kira? Jangka panjang nggak mulu-mulu sih Bang, tetap. Jadi ada satu kampung, kalau nanti teman pendengar podcast Abang ada kesempatan ke Pekanbaru, di belakang Siak 3 yang tempat kita podcast ini ada satu kampung. Kalau jumlah kakak kurang lebih 70 sampai 75 kakak. Kampung itulah kampung terakhir yang berada di tepi sungai. Betul-betul di tepi sungai ya Bang ya, tidak dibatasi jalan. Jadi jalan dulu baru jalan kampung tidak seperti itu, tapi langsung mereka menghadap ke sungai. Sebagian besar dari mereka masih hidup, mandi, cuci, kakusnya masih di sungai. Kota Pekanbaru loh. Ya, inilah identitas. Kita adalah kota yang berada di tepi sungai. Tapi kalau peraturan daerah, misalnya daerah aliran sungai, kena nggak? Sebelum ada Indonesia mereka udah ada Bang. Ini macam mana debatnya tuh? Iya. Sebelum kita berbicara NKRI harga mati, mereka sudah ada. 1905 mereka ada. Mereka tentu nggak mau pindah dong. Iya. Berapa generasi di situ? Iya. Nggak bisa dipaksa dengan Dan itu adalah orang-orang, kalau kita berbicara identitas ya, kajian antropologi, mereka menghasilkan satu rumpun bahasa sendiri namanya bahasa Pokan. Oh, di sana. Ya. Daerah-daerah yang berada di tepi sungai, mereka punya bahasa sendiri namanya bahasa Pokan. Bahasa Pokan itu bahasa apa? Bahasa akulturasi pedagang. Pedagang dari hulu, di antaranya Pangkalan Kota Baru, Sumatera Barat,
Pedagang dari hilir, dari Bengkalis, dari Siak bertemu di Pekanbaru, berinteraksi, mereka membuat satu bahasa. Bahasanya dicampur. Ya, Melayu menjadi sama bahasa Minang. Pokan. Yes. Kalau orang Minang bilangnya Aden, orang Pokan bilangnya Oden. Oh, udah jarang orang Yes. pakai itu loh. Di sana masih. Betul. Ada satu orang, itu termasuk salah satu pejabat penting di Kota Pekanbaru, dia lahir besar di Sungai Siak. Kalau dia ketemu dengan sesama orang yang tinggal di tepi Sungai Siak, keluarlah bahasa Pokannya, Oden. Bangga dong. Yes. Lepas semuanya. Itu identitas, Bang. Antropologi kita bicara identitas bahasa. Sayangnya orang selalu mengatakan, saya Minang itu. Nggak paham aja. Ya, karena kajian itu belum putus di sini, Bang. Aku jarang menemukan kajian sejarah di Pekanbaru. Ya. Betul, Jarang. betul. Ya, mohon maaf, Pekanbaru kadang ya cuma bahasnya korupsi sawit ini. Iya. Padahal ada wacana lebih penting Kita kan, melihat identitas yang di atas, tapi kita tidak melihat identitas di bawah. di akar. Atau mungkin dari media atau pejabat lain juga nggak berpikiran ke sana. Nggak ada, karena mereka masih melihat, tidak, tapi padahal bahasa Pokan itu identitas. Pekanbaru, pasar baru artinya ya. Bahasanya bahasa Pokan, bahasa pasar. Oh itu ya, bahasa pasar ya. Benar-benar. Interaksi. Heeh. Orang hulu, orang hilir bertemu di sini, beb. Bingung cara ngomongnya gimana, keluar bahasa baru. Campur. Yes. Identitas, Bang. Dan dengan narasi bahwa ada. Salah. Kita lihat bagaimana orang bangga dari identitasnya. Orang Bugis bangga dengan bahasa Bugis. Orang Minang bangga dengan bahasa Minang. Orang Melayu pesisir bangga dengan bahasa Melayu pesisirnya. Orang Bangkinang bangga dengan bahasa Ucunya. Orang Jawa bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Ngapak bangga dengan bahasa Mangapaknya. Pekanbaru hidupnya di sungai, kota perdagangan sejak abad ke-18, memiliki bahasa sendiri namanya bahasa Pokan. Itu dianggap tidak sebuah identitas. Kalau aku simak dari tadi kayaknya Mas Wahyu ada ini ya, keresahan tentang daerah sendiri juga kan di sini. Ya. Makanya survive di situ Ya, ya. kami kota kalau misalnya bukan berdapat besar kepala sih Bang, tapi yaitu kami melihat identitas itu semakin hilang. Dengan gerakan ini setidaknya orang peduli. Peduli dulu aja lah. Nggak usah lah bahasanya, wah akan ada CSR dan nantilah dulu. Peduli. Tahu. Yes. Peduli, melihat, datang. Akhirnya akan terjadi kalau dia akademisi, dia akan riset. Kalau dia praktisi, dia akan membuat sesuatu yang baru. Pernah capek nggak dulu di awal tuh? Nggak. Kenapa? Karena melihat ya, apa ya Bang ya, satu sisi kita mengerjakan dengan fun. Selalu itu. Fun. Ya, di atasnya adalah seneng dulu Bang. Akhirnya jadi nikah ya? Ya, akhirnya jadi nikah. Satu visi. Satu visi 2024. Gini, 2024 ya. Wali kota. Enggak. Canda Bang. Jadi aku sama istri melihat ya udah ini identitas kota. Walaupun istri aku Minang, aku orang Melayu. Kan dapat dikatakan dua kutub yang berbeda kalau di sini, ya tapi akhirnya kami ya melihat justru ada sebuah identitas baru. Ada kepedulian juga kan? Ya. Kalau misalnya udah sejalan kan sama istri tentang hal yang nggak, ini ada profitnya nggak sih? Ada Bang. Iya. Kan biasanya kalau dari rumah tangga kan, Ya. apaan sih bawa Kalau masalah dapur Bang, ya nggak ada cuan. tinggal hidup ngakal-ngakali Bang. Berarti nggak masalah lah ya. Alhamdulillah. Sebagian ada problem tuh. Suami atau istri kegiatan sosial, iya apaan sibuk-sibuk. Masalahnya Nggak ada profit. istri sama suami satu motor berdua ke tempat yang sama. Oke lah ya. Jadi kalau saya di sini ditanya mana istri, kalau istri ke sini mana suami, ya kayak gitu-gitulah. Orang udah tahu. Udah tahu. Berarti Mas Wahyu sama Kak Miki kesini udah kayak punya keluarga sendiri ya? Iya, ini rumah kami Bang. Rumah kami. Kami datang 3 bulan aja sibuk orang nanya. Oh gitu. Ya. Di chat nggak? Di chat nggak? Di telepon. Ya. Kok udah turun kalian? Kenapa kalian sehat? Iya. Kalau datang ajak makan. Bisa. Kadang undang kalau nanya acara. Ada acara, kikah, segala macam, nikahan, kematian. Kami jauh loh. Rumah kami 8 kilo dari sini. Kulim. Yes. Tapi ada kenikmatan sendiri kali ya? Puas Bang. Kalau ditanya puas, orang mulai melihat sungai lagi. Cheer. Tapi kami bukan
apa ya, bukan savior lah, bukan sang penyelamat lah, enggak mungkin. Enggak kayak gitu. Enggak. Kami tetap, jadi gini Bang, orang dalam dunia heritage mereka lupa. Kita berbicara konservasi, yang punya tanah itu adalah yang punya rumah. Dia punya kawasan. Bukan kita yang lakuin ya. Kalau dia mau jual, kita mau ngapa? Oke, ya. Akhirnya kami sekarang no baper klub. Ya udah, kalau nyau silakan. Makin kecil berarti makin kecil yang kita selamatkan. Segitu saja. No baper, Bang. Oke. 2018 awal 13 rumah di Kampung Bandar terbakar. 2 rumah dibikin tahun 1890 hilang. 1 rumah dibikin tahun 1930 hilang. Kalau kami baper, Bang, cabut kami dari daerah ini, Bang. Udah kayak perjuangannya sia-sia gitu ya. Aku kemarin sempat takjub ke sini kan. Wih, edan udah bagus. Orang udah rame kan. Bersih lagi. Ya. Pakai pagar. Dulu nggak ada pagar. Yang paling seru lihat sungainya. Kalau 2013 ke sini banyak eceng gondok. Itu kan indikasi tuh ada polusi. Ya. Airnya berbusa. Bayangin aja dulu orang nyebur ke sungai, nyebur loh. 3 hari nggak ketemu jenazahnya. Saking angkernya kali di sini ya. Itu selalu gitu. Tetap, Bang. sih, Kalau ya. angker tetap Dapatnya jauh karena dia kan arus. Iya. Dan arusnya bola-balik, Bang. pasang surut, Bang. Dan karena hal itu bikin merinding dulu di sini, nggak berani. Ya apalagi sorot mata orang. Ya. Sekarang kayaknya datang biasa aja. Semalam aku jalan loh ke sana. Dan orang udah familiar dengan kamera. Orang nyapa malah. Bang, dulu nggak dipototin. Iya, Bang. Karena orang melihat bahwa itulah kami tidak menjadi penyelamat, tapi mereka yang penting, orang-orang kampung yang penting. Kita ini cuma jembatannya aja. Mas Bayu sama teman-teman Pekanbaru Heritage nggak ada kepentingan jadinya. Iya kan sebagian orang Nah, ada. Ya. Kalau saya bercanda emang kayak gitu 2024. supaya orang nggak nanya lagi ya. Iya. Ada yang orang-orang yang sering aku temuin belakangan ya. Ya. Bikin kegiatan, taman bacaan, apalah. 2024. Kemungkinan- Pasti. kemungkinan. Kalau kami, Bang, 2017, Bang, sampai 2022. Apa lagi mau kami caleg kan? Bisa, Bang. Tapi enggak ada. Enggak tertarik. Nggak tertarik ya. Jadi seneng kayak gini. Jadi gini, kalau kita kami berdua percaya bahwa apapun yang kita buat pasti ada balasannya. Itu aja. Ya, Tapi pejabat-pejabat pada nempel nggak sih? enggak. Muncul kami ini bahaya. Terlalu berani. Yes. Apalagi aku terlalu to the point. Kalau istri aku masih ada lah. Kalau aku mungkin kepala sekolah, Bang, mulut nggak sekolah. Misalnya yang pernah terjadi. Nggak usah sebutin lah pejabatnya apa. Paling baru terakhir kemarin, Ah. Iya, nggak usah sebutin ini. ya itu debat. Keluhnya aja gara-gara. Ya akhirnya ya gara-gara masalah revitalisasi segala macam. Oh, oke. Tidak pernah datang, akhirnya ya udah. Langsung tembak dia memang tembak pakai senapang, yang tembak langsung gitu. Sniper ya. Yes. Headshot. Yes. Terus apa kata orang? Diam. Marah nggak? Nggak tahu, nggak peduli. Tapi pernah dipersulit nggak sih? Alhamdulillah enggak, karena kami berurusan sama warga. Kami tidak berurusan sama birokrasi. Tapi kan nanti ada apa-apa kadang urusan sama birokrasi juga dong. Istri ada. Tapi berarti kendala dari pejabat nggak terlalu lah berarti. Nah, kalau Pekanbaru Heritage, karena kami sudah memulainya jauh lebih berat, Bang. Jadi kendala-kendala birokrasi, ya paling ya aku anggap angin lalu aja. Nggak terlalu ini Nggak ya, terlalu jadi berat. masalah ya. Nggak. Paling berat apa ya? Penolakan, alhamdulillah, Bang. Jadi ini cerita bodoh aja ya. 2018 akhir itu, 2018 awal, kan 13 rumah tuh terbakar, habis. Mereka pindah. Seminggu setelah terbakar, Bang, kami bikin program ngemural Kampung Bandar. Orang-orang yang rumahnya terbakar tuh, Bang, bikinkan TS untuk kami, Bang. Terlalu nggak sih? Diam kami, terdiam. Apa yang bisa Pak tolong? Padahal rumahnya kebakar. Ya.
TS bang. Akhirnya kami beli nasi bungkus makan sama-sama. Meskipun TS ya, Ya. tapi dengan kondisi mereka Ya. kita jadi mikir ya. Ya, Kan dirimu udah ngebuka jalan nih ke sini. ya. Ada nggak yang tiba-tiba datang buat bikin program? Kami buka diri, silakan. Oh. Tapi hubungin masyarakat aja. Biarin aja. Iya, Mereka masuk, ya, tinggal. iya, Nggak silakan. mau diajak kolaborasi. Kalau kolaborasi tetap ada, tapi kalau mereka tidak mau, ya silakan sama masyarakat. Nggak jadi masalah, Terus mereka dibiarin. biarin aja. Oh, Nggak apa-apa, jadi mau 3 bendera, 4 bendera di sini juga nggak apa-apa. Oke. Ya, makin banyak yang peduli kan makin seru. Kalau misalnya mereka nyari-nyari kepentingan gitu buat mereka sendiri? Aneh masyarakat yang lapor. Lah, masih selalu itu. Oh, masyarakat yang Kawan lapor. Mik, Di backup sama masyarakat. kawan Mike tuh, kawan Bayu tuh. Nah, ada kenal kamu. Ya besok nggak di. Oh, jadi mereka ini dulu konfirmasi. Iya. Enggak. Susah loh dapat kepercayaan masyarakat. Ya, kayak itu gitu. emang kami jaga, Bang. 5 tahun. Ini tahun ke-5 nih. Dari hantu, enggak. Itulah kalau bisa hantu bisa diajak kerja sama, Bang. Kami ajak CS-an sama hantu itu. Pantas sore kemarin kita janjian di sini Mas Bayu nyantai-nyantai aja sendirian ya. Udah kayak orang dalam di sini loh. Iya. Pernah kejadian waktu di dalam situ kan, anak baru kayaknya, waktu mancing itu di kawasan sana. Itu minta duit. Minta duit ke? Saya lagi megang kamera. Ah, Saya bilang aja, mending kau cabut dari kampung ini, nanti daripada telanjang gue bikin bilang gitu. Karena dia segala begitu aku teriak, masak lah. itu warga kampung yang Nggak. minta? Oh, orang lain. Iya, orang luar datang, terus tiba-tiba merasa dia bagian dari kampung. Aku lagi motret, Malakin. Iya. Uang keamanan lah minta ya. uang, bang 10.000 ada bang. Ah, mending kau keluar bilang itu. Masak oh nanti bilang itu. Pergi dia. Pergi dia. Di sini ya. Iya. Ngapain? Bingung Mas Tommy. Gini loh, ada gerakan yang berani kan di sini, berani. Dan Pekanbaru itu kan udah lama kita nggak ada gerakan. Aku dulu di Pekanbaru yang acara-acara konflik palingan BEM, ngamuk-ngamuk, atau masalah UKT. Aku nggak denger ada yang kegiatan begini. Dan ternyata ketika nyampe Pekanbaru, dampaknya besar. Kalau di Bandung ya ini proyek Pemda, ada dana. Ini kan ternyata dampaknya malah dirimu yang kayak nyentil Pemda, mereka akhirnya yang bikin pembangunan di sini. Itu jarang loh. Jarang yang perubahan yang dirimu bilang tadi, have fun, nggak ada master plan ke depannya gimana. Tahu-tahu impactnya segini ya, makanya aku cukup takjub. Bisa loh gitu. Bisa. Karena kalau di Sumbar yang ketemu teman-teman ya ujung-ujungnya kepentingan politis, nyari dana CSR buat mereka. Pas ketemu dirimu ya nggak ada sedikit pun hal begini, aku jadi takjub. Ada loh ternyata, apalagi di Pekanbaru orang-orang mikir piti masuk. Jarang loh. Pekanbaru tuh rata-rata Bang kalau cairan duit keluar, bang PHW ini PT keluar. Tapi setidaknya kan kami memberikan contoh kayak waktu itu bikin sampan berdua, aku ada duit, istri aku ada duit, yuk kita bikin sampan yuk bikin sampan. Bikinlah gerakan naik susur Sungai Siak, jadi sunset dari jam 5 sampai dengan jam 6 pakai sampan, romantisasi sungai. Dayung berdua. Enggak, jadi ada tukang dayungnya. Tukang dayung itu adalah preman-preman dulu yang bekerja di sungai. Bayar? Yes. Berapa? 110.000 5 orang. 150.000 5 orang. 2,5 satu sampan. Lumayan dong. Ya. Kerja berapa jam? 1 jam. Gimana lagi tuh? Ya. Dan penikmatnya banyak. Cuman karena Covid gerakan kami terputus. Mau ulang lagi? Ya insya Allah. Karena sampannya masih ada kan? Sampan ada, perbaiki dulu. Ngumpulin logistik dulu ya. Jadi itu tadi kami bekerja, uangnya kami sisihkan untuk hobi. Ya aku sama istriku kan suka jalan-jalan, suka riset juga. Kami spend duit untuk riset. Duit yang lain tuh untuk ya misalnya benerin sampan atau apa ya kayak gitu-gitu. Iya. Subsidi silang. Silang kali. Kalau dompet tuh bisa keluar ngek gitu, bisa keluar tuh kayak laron bisa keluar ya dompet itu. Kalau tadi tujuannya lebih ke duit, capek dong. Ya dari awal udah capek duluan Iya. lah. Tapi karena dirimu bilang tadi fun, ya udah. Iya. Identitas. Senang-senangnya ke sini. Karena bang banyak benefit yang aku dapatkan dari gerakan. Contohnya? Aku bisa bikin buku. Oh ya, buku yang terakhir. Yeah. Ah. Bikin buku foto. Ya. Nah, kerja sama Andri. Lembaga arsip. Yes. Dia baru setelah 5 tahun.
setelah 5 tahun. Nggak tahu buahnya akan segitu Ya, panjang, lebat. Panjang juga dong perjalanan 5 Yes, tahun. yes. Naik turun pasti ada, Bang. Ngerasa mulai dampak begini tuh udah jalan berapa tahun? Tahun ketiga Tahun ketiga. Hmm. Mulai ada. mulai ada. Itu awal ceritanya mulai dibangun tuh dipanggil nggak sama orang Pemda atau gimana? Enggak. Nggak dipanggil? No. Nah, tapi kan setelah itu yang tadi itu dijadiin ruangko kan. Oh gitu. Kawasan ini dengan rute yang kita bikin. Harusnya dilibatkan ya kalau menurut aku. Biar aja lah, Bang. Ini nggak apa- Dia dilibatkan, diajak dulu sampai akhirnya ya bosan sendiri kan anak-anak bandel. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kan kalau orang biasanya cuma ini kan berkoar-koar. Nyentil Pemda itu pemerintah. Kalau dirimu kan sama teman-teman ada gerakan lah jelas gitu. Tiba-tiba Pemda yang Nyentilnya dengan gerakan bang, bukan dengan orasi. iya, kalau gerakan kan mereka mungkin merasa malu. Mungkin karena gerakan ini mereka nggak peduli orang lain yang nyentil, bisa jadi. Banyak faktor. Banyak faktor. Buat closing statement ya, statement nih Mas Bayu. Dari gerakan yang dilakuin buat orang-orang yang atau dia tidak peduli dengan daerahnya atau orang yang ingin melakukan gerakan yang sama, apa yang Mas Bayu mau sampaikan? Sebetulnya kalau kita berbicara ideal, Pekanbaru Heritage Walk belum tentu ideal. Karena ideal. begini, basicnya adalah senang dulu. Seneng. Ya, Hmm. senang dulu dengan yang kita kerjakan. Aku motret, aku bikin narasi, bikin kajian segala macam karena awalnya senang, kepo. Kalau itu dasarnya sudah itu, gerakan bisa panjang. Apa sih yang bisa panjang? Ya, artinya kita bisa akan ketemu dengan orang-orang yang setipe. Dipertemukan. Ya, Dipertemukan. bertemu-temuan. Tapi kalau kita tidak dipertemukan, kita capek sendiri. Oh iya. Ya, capek sendiri. Karena merasa kok nggak ada pergerakan ya, nggak ada progres ya. Iya, karena kita lagi dari tadi ya senang, tiba-tiba berbasiskan target. Berbasiskan target. Oke. Terus? Ya akhirnya nggak jalan dong. Berarti PW sampai sekarang target jangka panjangnya Kampung itu selamat itu aja. Nah, ada yang lain. gak usah yang terlalu prestisius Nggak lah ya. ada. Oh, terjangkau. Nggak terjangkau. Energi kami nggak besar. Kecil. Yang terjangkau aja lah. Iya. Ya itu, mulai dari yang apa yang paling bisa kita kerjakan dari yang kecil. Itu aja lah. Iya. Dan konsisten kan. Konsisten. Nggak muluk-muluk. Nggak mulu-mulu. Bertahan aja udah cukup. Identitas. Berarti dirimu ini sampai saat ini nggak udah selesai apa masih ada Belum. lagi? Belum, Bang. Masih Masih bab 2 nih. Bab 2. Iya. Apa lagi kira-kira yang mau direncanain? Wallahu alam. Berarti tetap sambil jalan terus Ya. ya? Belum, Bang. Belum. 5 tahun masih belum? Belum. Walaupun lah orang di sini masih udah bisa tetap petenteng bawa kamera, belum. Dan udah ada juga buat ekonomi di sini Ya, udah mulai belum, berkembang, Bang, belum. Karena ini belum dimanfaatkan Sungai Siak. kan? Oh. Ininya belum. Ya. Sini sudah mulai rutin kapal, artinya kami sudah oke. Kapal Oke. apa- kapal apa kira-kira? Kapal wisata, berarti Oh, oke. wisata, oke. Gerakan kita sudah kena sampai kemana-mana. Sungai kan lumayan bersih lah Ya. ya, udah lumayan Ya. bersih. Ya. Ah. Kampung sudah mulai aman, Kampung sudah mulai aman. ya, karena ya itu tadi identitas kan di tepian sungai. Sungai mulai ramai. Mungkin itulah target yang dapat. Sore-sore kan di sini udah mulai rame. Tapi sungai belum. Sungainya belum. Ya. Apa fasilitasnya yang masih kurang? Orang belum berani untuk memulai memanfaatkan sungai, berbisnis di sungai dalam artian wisata lah. Itu aja. Oh, wisata. Nah. Atau mau bikin pasar lagi? Pasar terapung. Pasar terapung. Floating market. Cocok kayaknya nih. Harus Bukan kamu- budaya Riau. Iya, bukan dari Rio. Bukan, itu budaya Kalimantan. Contek-contekan nanti. Nanti dibilang Banjarmasin rasa Pekanbaru. Kan nggak seru ya. Kan nggak seru. Tadi bilangnya kita nggak jagain nanti. Iya, nanti tiba-tiba Banjarmasin rasa Pekanbaru kan lucu. Identitas aja udah, kita kampung, perdagangan, kota di tepian sungai, pelabuhan besar, udah itu aja identitasnya. Jangan tambah lagi Banjarmasin atau kota terapung atau segala macam gitu. Aku juga ke Pekanbaru gara-gara ngelihat Pekanbaru Heritage Walk. Makanya aku bilang tadi kayak bikin podcast udah kayak perjalanan bus akap. Antar kota, antar provinsi gitu. Pengen ngobrol lebih jauh. Ini orangnya kayak gimana sih, bikin apa sih di Pekanbaru? Tahu-tahu pas datang ke sini kan, dan bisa begini ya jadinya. Hijau.
Dulu tuh nggak ada apa-apa malah. Ya, alhamdulillah itulah Bang, karena udah mulai Dulu diperhatikan. kumuh banget loh. Ya. Pinggiran sungai sampah semua. 2016 lah, aduh rock and roll sini. Datang mulai dari papasan nggak dilihat, papasan dilihat. Kita selalu sapa senyum. Papasan lagi ini sampai senyum kita dibalas dan sapa kita dibalas. Tambah banget ya. Dan kalau orang lama misalnya kayak abang lihat dulu bukan baru gini. Bagi orang yang di sini mungkin dah ya biasa aja. Belum menyadari. Ya bisa jadi. Karena dia melihat hari-hari kan. Iya sehari-hari. Nah abang kan lihat comparing nih. Dari 2013. Ya. Sekarang 2022. Di sini dulu masuk bawa kamera pasti kena patahin memori. Oh, iya. Kena ini. Kalau nggak dipanggil. Ya. Dipanggil. Main. Aku datang, Bayu bawa kamera di tepi pelabuhan. Masuk orang kerasa kerusuk lagi ngangkat minuman. Kerasa kerusuk siapa. Nah ternyata suaminya temanku. Ya udah, ya pendekatannya gitu. Kami hidup di lingkungan yang membesarkan kami kan lingkungannya itu. Bronze. Ya burung-burung area semua kan. Biasa lah ya. Iya. Nyalinya lebih gede sama istri kan. Hobinya aja kelahi katanya. Bukan Bang, hobi kelahi itu karena itu. Aduh lama kali sih, udah selesaikan aja lah kayak gitu. Gitu. Perjalanan panjang ternyata. Ya, 5 tahun Bang. Dan kepedulian tadi. Ada orang yang udah kuliah di Jawa ngerasa paling pinter kan. Malah lebih skeptis. Aku ada temen, dia kuliah di luar negeri, nggak usah aku sebutin lah nanti dia tahu. Malah dia skeptis ke Indonesia. Oke lah, carut marut kita yang Politik dan segala macam ya. sembraut segala macam, sistem kita yang ya kita ngerti lah. Tapi kita bagian dari itu loh. Ya. Karena gini Bang, kalau aku sih melihat kalau mereka sudah skeptis itu karena mereka they don't know what to do. Iya. Dan satu hal, kalau ditanya kamu udah ngelakuin apa buat itu, Ya. dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia nggak ngakuin, dia sudah hidup di sangkar emasnya. Dia bangun sangkar emas nih. Padahal rootnya kita, kalau kita berbicara akar, masyarakat lah. Iya. Dia hidup dengan teori, indah nih. Idealnya seperti dia. Utopia. Ya benar. Aku yang kagum itu tadi, Mas Bayu kan resah kayaknya nih. Apa nih Pekanbaru? Nggak ada doh. Tapi berjuang mencari tahu kan. Itu tadi. Aku juga baru kepikiran, nggak mungkin dong tiba-tiba kotanya jadi. Qatar aja tiba-tiba jadi ada sejarahnya kan. Pekanbaru tiba-tiba jadi kota besar kayak gini, kita memang jarang dapat kajian itu kan. Ya. Oke kan kawan sekalian. Ini narasumbernya mau jalan-jalan ke Sumbar, jadi disita dulu waktunya tadi buat ngobrol sama istri dan nungguin. Masih banyak obrolan, menarik. Nanti yang mau ngobrol ke Mas Bayu, biasanya dia nongkrong kayaknya di sini deh, sekitar sini. Kalau ketemu samperin aja, bilang aja nanti mau ngobrol. Kemarin lihat nonton dari podcast Beuda. Bisa kenalan, orangnya ramah kok, suka ketawa, welcome. Istrinya juga kan, meskipun jaga jadi sipir. Tapi nggak terlalu galak. Oke, terima kasih. Banyak hal yang bisa dipelajari di Mas Bayu Amdewinata sama Pekanbaru Heritage Wall. Saya juga belajar banyak hal di gerakan yang ini. Dan tentu nggak semua orang bakal bisa ngelakuin hal ini. Ya. Merubah suatu kota, bahkan mindset loh. Mindset dan hal kriminal bisa dijauhi. Orang Pekanbaru pasti lebih paham deh. Jadi semoga berfaedah. Kita doakan apa yang dilakukan oleh Pekanbaru Heritage Wall bisa menginspirasi banyak orang tetap bertahan dan mereka tidak terkontaminasi dengan kepentingan. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama Bang. Terima kasih Kak Mika juga nih. Ya.